Kembali lagi bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah, gini Pak Ustadz, kita lanjut Siap. lagi nih ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Ustadz. Siap. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat berinteraksi dengan anak-anak nih Pak Ya. Ustadz? Yang pertama bahwa Rasulullah mengajarkan kita harus memahami terhadap anak lah. Bahwa pertama anak adalah amanah, di mana amanah akan kita pertanggungjawaban. Yang pada dasarnya anak ini adalah amanah dari Allah. Yang mana amanah tersebut akan kita pertanggungjawaban tentang akhlaknya, tentang ibadah lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW senantiasa mengajar kepada kita untuk pertama menjadi ketika anak-anak atau anak kita masih balita ataupun usia 10 tahun ke bawah lah, seperti itu, Rasulullah menempatkan anaknya sebagai raja. Artinya dengan kalau istilah Sunda senantiasa dipupujuhkeun gitu. Ngerti nggak? Aduh, dipupujuhkeun. Dimanjakan, nah, sebetulnya. Dimanjakan, diutamakan. Tapi usia remaja jadikan bahwa anak sebagai partner di dalam kehidupan itu. Ya, Pak. Bahkan ketika Rasulullah ketika sholat mengajarkan, ketika sedang sholat kemudian anak mengganggu jangan disingkirkan, tapi selama tidak membahayakan biarin saja. Kemudian ketika memang membahayakan kita diarahkan dulu ke tempat yang lain, seperti itu. Jadi Rasulullah senantiasa mengajar kepada kita untuk berbuat baik kepada anak kita. Jadikan anak kita sebagai raja, kemudian tempati anak kita ada saatnya menjadi partner di dalam kehidupan ini, karena suatu saat anak kita akan beranjak dewasa gitu adiknya. Jadi kita ambil contoh atau pelajaran dari Rasulullah bagaimana mendidik anak dengan akhlak yang baik. Dari sejak lahir Rasulullah senantiasa mengajarkan kepada kita sejak lahir bagaimana sikap atau kewajiban orang tua terhadap anak. Di antaranya Rasul mengajarkan bahwa resmikan namanya. Jadi berikan dulu nama, ketika lahiran 7 hari kita beri nama, kemudian akikah kalau orang tuanya mampu. Kemudian ajarkan akhlak dalam kehidupan kita, ajaran Islam, Al-Quran kita ajarkan kepada mereka. Kemudian berikan makanan yang halalan toiban tadi sampaikan. Jadi berikan anak kita itu makanan yang halal dan toiban. Jangan sampai ketika makanan diberikan kepada anak kita ada harta haram, sehingga nanti berdampak terhadap anak tersebut. Kesehatannya di antara kepada kesehatan, kemudian pada pertumbuhannya. Jadi ketika di dalam tubuh anak kita ada harta haram, jadi khawatirkan nanti akan berdampak terhadap akhlaknya. Ketika hari ini anak susah untuk dikondisikan, maka itu di antaranya anak yang sudah ternodai ataupun ada makanan haram yang termakan oleh anak tersebut. Ya, kemudian sikap orang tua terhadap anak diantaranya tadi memberikan makanan yang baik dan halal. Kemudian ketika sudah ada jodohnya maka tikahkan, seperti itu. Senyum-senyum kalau berbicara jodoh nih Kang. Iya. Agak kaget gitu Pak. Soalnya duh kapan ya gitu ya Pak. Insyaallah secepatnya lah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan ini pertanyaan lagi nih Pak. Siap. Bagaimana sih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengelola waktu sehari-harinya? Ya. Dan apa yang bisa kita pelajari nih dari manajemen waktu beliau? Ya, betul. Karena dalam hidup dan kehidupan Rasulullah adalah senantiasa dibimbing oleh wahyu, diarahkan oleh wahyu, sehingga hidupnya senantiasa akan di bawah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa disampaikan bahwa akhlak Rasulullah adalah khuluqul Quran. Jadi akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, otomatis sehingga Rasulullah di dalam kesehariannya waktunya sangat efektif. Dari mulai bangun tidur gitu ya, dari qiyamul lail katakan, kemudian sholat yang 5 waktu, kemudian menjaga pola makan, pola tidur. Kalau Rasulullah contoh di dalam menjaga kesehatan, kalau makan apa kalau Rasulullah?
berhenti sebelum kenyang. Kenyang ya Pak. Kalau Ya, kita betul, gimana? Kita Wah, walaupun hantam belum saja. kenyang, Hantam terus. hantam saja ya. Ya. Nah, itu bedanya. Kalau Rasulullah sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Lagi Iya. ya kan Pak. Betul betul. Rasulullah tidurnya sedikit, kita mah sedikit-sedikit Tidur, bablas gitu ya. Bangun-bangun maghrib Ya, betul. bisa gitu Pak. Rasulullah banyak sholatnya, kita mah sedikit. Kadang Rasulullah sampai ke kakinya bengkak karena sholat yang lama berdirinya gitu. Jadi artinya bahwa begini, bahwa Rasulullah karena sudah dibimbing oleh wahyu, otomatis dalam kehidupannya akan berjalan sesuai dengan waktu. Maka kita pun ambil pelajaran, kalau untuk mengikuti totalitas kayaknya kita berat, tapi kita mengikuti saja yang kita mampu. Dari pola makan, kemudian dari pola tidur gitu, jangan sampai kita sholat subuh kesiangan terus gitu, itu berdampak ada wikinya. Agung ketika kita sholat subuhnya kesiangan, itu akan merusak terhadap konsentrasi kita. Sholat subuh ataupun bangunnya jam 7 katakanlah, otomatis sholat subuh kelewat. Itu akan merusak terhadap konsentrasi kita, dan bahkan kalau istilah Sunda mah hidupnya akan rudat gitu. Rudet gitu ya, Pak Ustadz. Liar. Kenapa? Rudet. Karena tadi, karena saraf-saraf itu tidak normal, maka Rasulullah menganjurkan kepada kita bahwa diusahakan untuk mandi sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Oh, itu luar biasa. Mungkin itu diantaranya. Baik Pak Ustadz. Nah, bagaimana sih Pak Ustadz cara Nabi Muhammad ini menjaga amanah dan kejujuran Pak Ustadz? Ya. Kita tahu di dalam sejarah bahwa Rasulullah mempunyai gelar sebelum Rasul diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin, gitu. Di mana Al-Amin adalah orang yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena kejujuran Rasulullah menjaga amanah, menjaga perkataannya. Jadi Rasulullah di dalam menjaga amanah tersebut, karena Rasulullah tadi disampaikan karena Rasul sudah diangkat sebagai Nabi, punya amanah untuk menyampaikan risalah dari Allah, mendakwahkan Al-Quran, yang secara otomatis itu akan senantiasa terjaga dirinya gitu. Mungkin kalau Rasulullah tidak diragukan, tidak diragukan kejujurannya, kemudian keamanahannya. Mungkin yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah di dalam mengemban amanah. Nah, itu saja. Kenapa kita harus memahami itu? Karena pada dasarnya hidup kita ini akan diminta pertanggungjawaban. Dwiki, kemudian Kang Agung akan minta pertanggungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang sejauh mana umur kita dari muda sampai tua digunakan untuk apa? Nah, mungkin kalau hari ini usia-usia seperti ini masih kan jajak ringkas, masih bedas kalau tenaga gitu. Tapi kalau usia udah kayak bapak 40 ke atas sudah mulai rada kerasa itu teh. Makanya itu akan minta pertanggungjawaban. Selama muda digunakan untuk apa hidup ini? Jadi Rasulullah untuk menjaga amanah, karena Rasulullah dibimbing oleh wahyu, karena Rasulullah akan minta pertanggungjawaban ketika tadi mendapatkan wahyu, dan kita ambil contohnya atau ambil ibroh atau pelajaran, kita harus senantiasa berusaha untuk amanah terhadap apapun yang berikan amanah kepada kita. Itu ada Wiki ya. Oke, mungkin Pak kita bertahan dulu, diam dulu sejenak karena ada pesan-pesan berikut ini Pak. Tapi sebelum itu, pemirsa nih yang mau bertanya ke Pak Ustadz, boleh kontak di bawah ini ya di 0813 9447 7912. Nah, tetap bersama kami di Pajar Berkah. Pasti berkah.